Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dalam hati Nyonya Luli, dia sungguh berbeda dari saat pertama kali aku bertemu dengannya. Kesombongan dan rasa mudah puas dirinya saat aku pertama kali bertemu dengannya sudah perlahan menghilang. Sekarang dia bisa dianggap sebagai pemimpin yang sangat baik. Tapi kenapa aku punya perasaan ini? Saat kekuatannya terus bertumbuh, beberapa hal perlahan menghilang juga. Hanya saja, apa itu? Hei kalian, ingatlah apa yang baru aja Tuan katakan. Jika aku melihat kalian bermain-main lagi, kalian bisa kemasi barang-barang kalian dan pulang. Tuan, jika tidak ada hal lain lagi, aku akan bawa para bajingan ini pergi dulu. Silakan. Baiklah. Kalian bisa masuk sekarang. Selamat datang kembali. Dan mereka bertiga balik nih guys. Hehe. Kurasa ini waktunya melaporkan misi kita. Kalian kembali lebih cepat dari sebelumnya. Kurasa semuanya sudah mulai memahaminya. Karena kesepakatan kita sebelumnya, kami telah mendapatkan sedikit reputasi. Jadi kami punya pelanggan yang datang mencari kami sendiri. Reputasi adalah pedang bermata dua. Apa kalian yakin tidak akan menusuk diri kalian sendiri kan? Jangan khawatir Tuan, kami memastikan untuk menyaring dan mengevaluasi para pelanggan dengan ketat. Rakyat jelata dan yang bermasalah semuanya telah diusir. Bagus. Kalau begitu, ayo lihat hasil kalian. Terus pas dilihat, yang kiri si Tahua dapat 2.240 tahun, si Wang Hai dapat 1.930 tahun, dan Ku Paoshan dapat 1960 tahun. Ini dia. Sepertinya hasil panen kalian gak buruk dibandingkan dengan yang terakhir kali, bahkan lebih efisien. Itu benar Tuan, kami bahkan telah memikirkan cara agar bisa membeli lebih banyak waktu, dan kami telah bekerja sama untuk menghasilkannya dengan sedikit trik. Trik? Ya, Pak Tua Chow, biarkan Tuan melihat benda tersebut. Baiklah, ini adalah sebuah tiket undian. Itu benar, ini sama dengan tiket undian pada umumnya. Pemenangnya akan memenangkan uang tunai langsung. Bagaimanapun, Anda bisa membeli tiket kami dengan beberapa bulan masa hidup. Kau juga bisa mendapatkan jumlah uang yang berbeda. Jadi kau bisa mendapatkan lebih banyak atau sedikit dengan menukarnya dengan masa hidupmu. Tapi tiket undian pada umumnya tidak memberikan banyak uang. Bagaimana cara kalian meyakinkan orang-orang agar mau menukar masa hidup mereka untuk membeli tiket undian kalian? Pertama, semua hadiah kami memiliki nilai yang beberapa kali lebih tinggi daripada tiket pada umumnya. Hanya berdasarkan ini, itu lebih menggiurkan daripada tiket undian pada umumnya. Terlebih, tingkat kemenangan kami adalah 100%. Bahkan dengan tingkat kemenangan di 100% dibandingkan dengan ratusan dari jutaan yang membeli waktu sebelumnya, kami bisa memperoleh jumlah waktu dengan biaya yang lebih rendah. Dalam hati Luli, orang-orang ini mampu untuk melakukan sesuatu yang seperti ini. Selama mereka mampu mengontrol rasionya, mereka akan mampu menghasilkan keuntungan dengan trik ini, sesuai dengan yang diharapkan kepada para rubah tua ini. Luli berkata, kerja bagus semuanya. Aku berharap kalian bisa menjaganya. Aku akan mencatat pencapaian kalian saat ini. Sekarang, waktu yang telah kalian peroleh, aku akan mengambilnya. Itu di sini, itu lagi. Sekarang, waktu yang kalian peroleh, aku akan mengambilnya. Itu di sini, itu lagi. Ini tetap sulit untuk menggunakannya.
Sudah selesai. Terima kasih untuk kerja keras semuanya. Hadiah kalian akan diberikan secepatnya. Kalian bisa pergi sekarang. Ya, bekerja untuk Tuan adalah sebuah kehormatan untuk kami. Kami akan terus memberikan semua yang kami punya untuk masih belum pergi. Dan mereka pun langsung pergi. Hei Pak Tua, apa kau baik-baik aja? Kau terlihat kesusahan di sana. Sejujurnya, setiap bos mengambil waktu dari tubuhku, itu seakan-akan dia berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia. Itu karena kau salah memilih waktu untuk menjilat Tuan. Kau harus belajar dariku. Sedikit berbicara, lebih banyak memperhatikan. Bos kita bukanlah orang normal. Trik menjilatmu tidak akan bekerja kepadanya. Oh iya, aku tahu restoran yang bagus. Ayo pergi ke sana dan makan. Iya, aku juga lapar. Mari pergi. Ini kita lihat ya, nama Luli, umur 27, remaining time 10.000 tahun udah guys sekarang, gila. Aku berhasil, 10.000 tahun masa hidup. Ini aliran waktu lagi, sama seperti ketika aku mendapatkan 5.000 tahun. Sekarang aku punya 10.000 tahun. Sekarang aku bisa mencoba beberapa hal baru. Tetapi sebelum aku menemukan Ohara yang benar, Ohara yang benar, aku harus tetap berhati-hati dalam menggunakan benda itu. Dan akhirnya Luli pun kembali ke dunia. Terus tiba-tiba ngilang lagi. Sekarang di sini kita pergi ke Nyonya Tu. Tuan, ada beberapa dokumen yang... Kemana dia pergi? Apa dia pergi? Nah, di sini keluar dari bumi ya mungkin ya, ke dalam dimensi yang waktu itu guys. Apa aku tersudut ke dalam aliran waktu lagi? Sialan. Sebenarnya apa metode yang tepat untuk mengontrol kekuatan ini? Aku harus fokus. Aku perlahan turun. Aku sudah berhenti bergerak, tapi masih terasa seperti waktuku terpakai. Aku harus segera mencari tahu bagaimana hal ini bekerja. Aku nggak bisa buang-buang waktu di sini. Ini adalah ting. Ini adalah gambaran peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Terlebih lagi, semua peristiwa di klub ini lalu dapat kuanggap aku saat ini masih di dalam area klub. Tapi karena waktunya bergerak mundur, peristiwa masa lalu yang terjadi di sekitar perlahan muncul. Dan itu waktu akan terus bergerak mundur, menampilkan lebih banyak lagi peristiwa dalam sejarah di wilayah ini. Mundur jauh di sini kayak rumah sakit ya ini ya. Dokter, kumohon, tolong selamatkan suamiku. Nyonya, tolong jangan begini. Kami telah melakukan yang terbaik. Tetua Warung pernah bilang kalau dulu ada rumah sakit terkenal di sini sebelum klub dibangun. Tapi siapa orang-orang ini? Kupikir akhirnya aku bisa bertemu dengan beberapa tokoh sejarah yang hebat. Dokter, tolong dokter, kau harus menyelamatkan suamiku. Kumohon padamu, hanya kau harapan Shuyong. Nyonya, tolong berdiri. Apa? Shuyong? Apa itu Chang Shuyong? Kalau itu sungguh dia, si Taipan bisnis Chang Shuyong yang mensponsori pembangunan perguruan tinggi yang tidak terhitung jumlahnya. Berarti aku mendapatkan jackpot kali ini. Lalu Luli pergi ke tempat itu di waktu itu gitu. Jadi mundur ke masa lalu, time travel. Nah, aku di sini. Jadi tempat ini terlihat seperti semua hal di sini terlihat seperti yang kau lihat di TV drama. Ruang pelatihan Mazmur dulunya adalah kamar mayat. Seseorang berkata, Yonuo, apa yang telah ayahmu lakukan hingga pantas mendapatkan sesuatu seperti ini? Dia hanyalah seorang pebisnis yang jujur. Kenapa ada orang yang ingin menyakitinya? Anaknya merespon. Oke, anaknya Yonuo merespon. Bu, tidak apa-apa. Ayah akan baik-baik aja setelah menjalani operasi. Jadi itu benar-benar dia. Kurasa gak semua acara TV hanya mengarang cerita. Chang Sai yang kemudian dikenal sebagai Tuan Chang Shuyong dibesarkan dalam kemiskinan, tapi menjadi kaya melalui perdagangan. Dia sendiri menguasai lebih dari 20% industri tekstil di seluruh negeri pada masa jayanya. Kekuasaannya yang mengerikan atas pasar tidak hanya menghasilkan ketakutan dan kemarahan dari para kompetitornya, tapi juga memancing keserakahan pada beberapa orang tertentu di kalangan atas. Sebagai pribadi, dia menggunakan uangnya untuk mengurus orang miskin dan memperbaiki kehidupan orang-orang. Tetapi karena hati yang licik dan serakah dari tokoh-tokoh tertentu, dia dihabisi dan pada akhirnya mokat. Kematiannya adalah kerugian besar bagi seluruh negeri. Dan meskipun anaknya berbakat, itu memalukan. Dia sangat kurang dibandingkan ayahnya. Meski dia tidak mati dalam percobaan pembunuhan, dengan pengetahuan medis yang miskin dan terbelakang saat itu, meskipun keluarganya menghabiskan sedikit uang untuk pengobatannya, itu nggak berguna selain memperpanjang hidupnya beberapa jam. Ya, setidaknya begitulah bagaimana itu tercatat dalam buku sejarah. Sejarah, betapa menariknya untuk menulis ulang itu. Nah, di sini ya, Chang Shuyong yang lagi terbaring di ranjang rumah sakit. Siapa itu? Terus Luli memunculkan nih nama Chang Sai. Gue nggak tahu panggil Chang Sai apa Chang Shuyong. Yang intinya nantilah ikut komiknya aja. Umur 73. Waktu tersisa 1 jam 11 menit 50 detik.
Apa itu? Ini adalah sisa masa hidupmu. Sungguh disayangkan. Kau hanya punya waktu 1 jam tersisa. Kau malaikat maut. Apakah kau punya penyesalan di hidupmu? Penyesalan. Aku menyesal telah menjadi mangsa orang-orang jahat itu. Negara ini masih miskin dan lemah, tapi itu telah terperosok dengan korupsi. Sebuah negara yang bukan seperti sebuah negara, dan sebuah rumah yang bukan seperti sebuah rumah. Jadi kau seharusnya tidak menanyakan apakah aku punya penyesalan atau enggak. BTW, sebuah negara yang tidak seperti sebuah negara artinya adalah tidak memiliki kedaulatan dan masih dikontrol oleh negara yang lebih kuat kayak. Dan juga sebuah rumah yang tidak seperti rumah artinya lebih banyak memenuhi tuntutan kekuatan asing daripada membantu rakyatnya sendiri keluar dari kemiskinan. Luli berkata, Tuan, Anda nggak perlu khawatir dengan hal ini. Meskipun jalan ke depannya akan sulit, tetapi generasi yang akan datang itu kompeten. Dan setelah 100 tahun, kita akan mengguncang belenggu yang diletakkan kepada kita oleh orang lain. Dan berdiri di puncak era sebagai satu dari 5 kekuatan dunia. Oh iya, aku lupa memperkenalkan diriku. Aku adalah pedagang waktu, dan aku bisa membuatmu lari dari cengkeraman kematian. Apa penerusmu telah menginvestasikan kekayaan yang besar untuk membangun sekolah dan sistem pembelajaran. Mereka telah mendidik talenta dan sarjana yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan setelah 100 tahun, sekolah-sekolah itu masih berdiri tegak. Jika kau mengikutiku, aku bisa memberimu kehidupan abadi. Pergantian dari gunung-gunung dan sungai-sungai, aku akan membiarkanmu menyaksikannya dengan kedua matamu. Tentu saja, jalan ke depannya itu sulit. Apakah kamu mempunyai keputusan untuk menyaksikannya dengan matamu sendiri? 100 tahun, Tetua Chang, tetapi biar ku ingatkan kepadamu, gak peduli apa yang kau pilih di dunia ini. Pada saat ini, kau telah mokat. Pikirkanlah baik-baik. Kau tidak punya banyak waktu yang tersisa. Maka, bagaimana dengan keluargaku? Bahkan sejak masa lampau, itu akan sulit untuk menyeimbangkan keluarga dan negara. Bagaimanapun juga, sejak aku akan mokat. Tuan Malaikat, sebelum aku menjawabmu, alasan kenapa kau melakukan perjalanan 100 tahun untuk menemukanku, pasti karena kau ingin aku bekerja untukmu, benar? Dalam hati Luli, aku telah mengatakan bahwa aku adalah pedagang waktu, bukan malaikat maut. Aku gak mengerti kenapa kau pergi begitu jauh. Apakah kau juga menginginkan kekayaan juga? Tidak. Apa yang aku inginkan adalah dirimu. Aku menginginkan seorang pebisnis berbakat sepertimu untuk bergabung dengan klubku dan membantuku mengevaluasi klub menjadi tingkat tertinggi. Dibandingkan sekerat seperti ini, aku ingin melihat bagaimana sistem menjijikan ini berakhir. Tuan Malaikat Maut. Woi, aku bukan Malaikat Maut. Penawaran ini, aku menerimanya. Ini masih di tahun 1900-an ya. 1920 sekian setahu gua, kalau nggak salah. Ibu, ayah akan baik-baik aja. Terus akhirnya mereka berdua lagi berdiri, tiba-tiba dihampiri nih oleh Chang Sai atau Chang Shuyong, wanita tua. Nggak perlu menangisinya. Bukankah itu hanya seorang lelaki tua yang bau? Wajahmu, bagaimana bisa itu berubah seperti ini? Apakah kau menjadi hantu sekarang? Aku masih manusia. Ini, sentuhlah kalau kau gak percaya padaku. Bagaimana bisa? Kau, apa yang telah terjadi padamu? Terus si Chang Sai berbisik sesuatu. Dan akhirnya di sini Luli pergi dari rumah sakit. Dia duduk di sebuah kursi. Baguslah, selera berpakaian yang kumiliki adalah gaya lama, sehingga aku tidak menonjol bahkan pada masa ini. Setelah semuanya selesai, aku akan menggunakan waktuku untuk menjelajahi masa ini dengan perlahan. Dan akhirnya Chang Sai pakai pakaian serba hitam ya. Luli berkata, sepertinya kau telah mempersiapkan semuanya. Istrimu, dia akan hidup sampai umur 97. Aku akan mengizinkanmu untuk kembali dan melihatnya ketika waktunya tiba. Tapi ingatlah, kau telah mokat dan kau tidak diizinkan kembali dengan alasan apapun. Kuharap kau mengerti kenapa aku menerapkan aturan ini. Aku mengerti, Tuan Malaikat Maut. Aku hanya akan menganggap ini sebagai perjalanan panjang untuk belajar dari negara asing terbaik. Sejak Tetua Chang telah memutuskan masalah ini, aku tidak bisa menolong, tetapi aku merasa terkesan untuk bertemu denganmu lagi dalam 100 tahun. Hingga kita bertemu lagi. Sayonara, dalam hati Luli. Untukku, kembali ke masa depan itu adalah hal yang mudah, semudah membalikan telapak tangan. Tetapi untuknya, dia harus menjalani kehidupan panjang dibanding kehidupan lainnya. Waktu adalah sesuatu yang mengerikan. Terus tiba-tiba, ceklik. Maaf, aku tidak bermaksud mengejutkanmu. Aku hanya ingin mencoba hadiah yang diberikan ayahku. Gak masalah. Dalam hati Luli, aku penasaran jika seseorang yang tidak terkait dengan era ini sepertiku akan bisa meninggalkan jejak gambar. Jika aku tidak bisa, wanita malang itu akan ketakutan setengah mati nanti. Tiba-tiba, kau pencuri kecil. Kau berani lari setelah mencuri barang-barangku. Apa kau gak ingin hidup lagi? Berhenti. Seseorang, tolong aku. Hei, hentikan. Tapi sudah ditahan sama Luli. Jangan gegabah. Biarkan aku mengurusnya. Kau ingin bermain sebagai pahlawan atau sebagainya?
aku memperingatkanmu. Lebih baik kau mengurus urusanmu sendiri. Izinkan aku untuk menggunakanmu sebagai subjek tes pertamaku di masa ini. Tapi tiba-tiba aliran waktu. Apa yang terjadi? Kenapa aku dipaksa kembali ke sini? Apakah karena aku telah mencampuri urusan tanpa mengetahui bagaimana sejarah akan berjalan? Itu seperti bagaimana kekuatan untuk kembali ke masa lalu. Berapa banyak aturan yang harus aku jelajahi. Sekarang kita balik nih ke dunia present atau dunia yang sekarang yang lagi terjadi ya, bukan dunia masa lalu. Di sini ada Yuki ya lagi nelfonan tuh. Tidak apa-apa Nek, gak usah khawatir. Aku baik-baik aja di sini. Kau mesti banyak makan dan jaga kesehatan, oke? Jangan khawatir. Aku tahu bagaimana mengurus diriku sendiri. Iya. Kau juga jangan terjaga terlalu malam Nek. Oh, oke, baiklah. Bye-bye. Terus tiba-tiba di sekelilingnya tiba-tiba semua kayak sangat pelan ya, bukan berhenti tapi sangat pelan dan keheningan absolut. Ini apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba, ini muncul Luli dari sana. Kau orang yang waktu itu. Jadi kita ketemu lagi. Apa kau tahu apa yang sedang terjadi? Apa kau yang melakukan ini? Semua orang tiba-tiba aja berhenti bergerak. Mohon maaf, aku tidak ingin yang lainnya melihat kita. Makanya aku memakai trik kecil. Trik kecil. Jangan bilang 2 waktu terakhir itu kaukah orang yang membantuku? Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Aku tahu dengan baik kemampuanku sendiri. Dan apa yang kulakukan waktu itu adalah sesuatu yang ku tahu kalau aku nggak bisa melakukannya. Di samping itu, nggak peduli bagaimana kau melihatnya. Tangan si mesum itu yang bengkok dan patah secara tiba-tiba, itu nggak normal bukan? Makanya aku berpikir kalau mungkin ada semacam kekuatan misterius yang secara diam-diam membantuku di balik bayangan. Terlebih lagi, kau di sana setiap kali sesuatu abnormal terjadi. Dan sekarang karena kau menunjukkanku bahwa kau memiliki superpower, pastinya kau yang telah membantuku. Garis kecil, kau memiliki imajinasi yang cukup liar. Tetapi kau gak salah. Itu benar, akulah yang membantumu mengurus 2 orang gak sopan itu. Yuki bertanya, kau benar-benar mengakuinya? Aku penasaran, apakah orang-orang itu kembali mengganggumu setelahnya? Sebenarnya, karena apa yang terjadi terakhir kali, aku sudah kehilangan pekerjaanku. Tapi jangan salah sangka, aku masih bersyukur atas bantuanmu. Semua orang bilang padaku bakalan mudah untuk sukses di kota, terutama karena aku gadis. Aku tidak harus bergantung pada keterampilanku untuk mencari nafkah. Terus, apa pendapatmu mengenai gagasan semacam ini? Omong kosong. Alasan aku menghabiskan begitu banyak waktu belajar agar bisa kesini dari luar kota adalah karena aku ingin mengendalikan hidup yang kujalani dan membuat keluargaku menjalani kehidupan yang nyaman, bukan menjadi pajangan orang lain. Selain itu, waktu bisa meluburkan semua keindahan. Namun itu gak bisa meniadakan kemampuan dan pengalaman yang telah kau pelajari. Sungguh cara menarik untuk diumpamakan. Jadi, apa kau sudah menemukan pekerjaan baru? Belum, tapi aku tidak akan pernah menyerah. Luli berkata, kalau begitu, kenapa kau tidak pertimbangkan untuk bekerja di tempatku? Ini? Apa ini? Namaku Luli, dan aku adalah pemilik dari Eternal Club. Kalau kau ingin mengendalikan hidup yang kau jalani, kau disambut di sini. Eternal Club? Setelah masa hidupku mencapai 10.000 tahun, untuk pertama kalinya aku berhasil melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Aku kembali ke 100 tahun yang lalu dan menyelamatkan salah satu pengusaha paling berbakat di negeri. Aku juga nggak sengaja meninggalkan gambar. Saat ini, aku cuma bisa menunggu dan melihat apakah itu akan mempunyai semacam efek atau tidak. Namun di perjalanan singkat itu, aku menggunakan 1000 tahun masa hidup. Kita lihat ya, waktunya sisa 8.900, berarti sekitar 1.100 ya. Jika aku ingin pergi lebih jauh, kembali ke waktu, itu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Time traveling ini benar-benar membakar waktu. Bicara soal perjalanan, Tuan Changsai seharusnya saat ini berusia sekitar 160-an. Waktu perjanjian kami akan segera tiba. Sekarang kita pergi ya ke Tetua Song seharusnya. Yap, Tetua Song. Seseorang berkata, anaknya mungkin. Harusnya. Ayah, apa kau yakin Tuan Lu tidak akan marah kepada kita? Aku masih berpikir lebih baik jika kita memberi dia perhatian dulu. Keluarga Glory dan keluarga Chen telah bekerja sama untuk beberapa waktu. Ini adalah hal yang sudah pasti Tuan ketahui. Namun beliau tidak mengatakan apapun soal itu. Menurutmu apa maksudnya ini? Ini artinya dia mempercayai mereka. Kalau begitu, bukankah kita agak melangkahi aturan? Apalagi kita gak sedekat. Aku tahu, tapi kelihatannya dibandingkan keluarga Song kita, Tuan Lu lebih mempercayai keluarga Glory. Tapi itu karena mereka memiliki koneksi yang luas dan telah menyediakan Tuan dengan banyak orang berbakat. Jika kita nggak mau tertinggal di belakang mereka, kita mesti mengambil inisiatif untuk menunjukkan kemampuan kita. Kita perlu menunjukkan pada Tuan, keluarga Song kita layak untuk menjadi anggota dari Eternal Club. Dan itukah kenapa kita mengundangnya kemari? Salah satu pengusaha top dari negara X dan seorang pria yang kekayaannya dapat menyayangi negara kecil, kaya dan tua. Tuan Lu pasti sangat menyukainya. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!